Salam saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan. Mari kita sama-sama menyaksikan firman Tuhan yang indah ini. Selamat menyaksikan, Tuhan memberkati. Burjumi Tuhan, menang ala suara kepe, berhimpa di satu bagi, nah dia toy pe maul, mana pe maul laku, tidak kan? Air dia semua laku, air kolan, garam siapa nama, garam ratu parah di dia bukan? Belum naruh cederawi, tidak kan? Mulu suara, dua takar itu pondok ya di satu dua kan? Tapi lihat, Daud tidak mau terlena. Dia tinggal di istana. Dia dilayani dengan orang-orang yang hebat, orang-orang ada yang bijak di istana. Tapi Daud tidak mau terlena dengan situasi kondisi. Tapi dia tetap yakin dengan Tuhan. Dia tetap menaruh harap kepada Tuhan. Dia tetap percaya dengan Tuhan. Dia tetap melihat Tuhan di dalam kehidupannya. Makanya Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, Daud terus yakin dengan Tuhan bahwa Tuhan sungguh luar biasa darinya. Coba ayat yang ke-50. Kita naik ke atas ayat yang ke-50. Iya. Iya. Inilah penghiburanku dalam sengsaraku, bahwa janji-janjimu menghidupkan aku. Wow, luar biasa. Inilah dikatakan firman Tuhan, inilah penghiburanku. Mengapa Daud bisa berkata demikian? Kalau bukan karena Tuhan, Daud tidak akan bisa untuk melewatinya. Kalau bukan karena Tuhan, Daud tidak akan bisa mengalami kemenangan. Kalau bukan karena Tuhan, Daud tidak akan bisa untuk bersukacita. Kalau bukan karena Tuhan, Daud akan tenggelam dengan situasi yang terjadi. Tapi Daud berkata dengan firman Tuhan, inilah penghiburanku dalam sengsaraku, bahwa janji-janjimu menghidupkan aku. Janji Tuhan menghidupkan Daud. Firman Tuhan bukan lagi kepada Daud, tapi untuk kita yang mendengar hari ini. Firman Tuhan menghidupkan kita supaya kita terus membangun hubungan kita, memiliki bahagia di dalam Tuhan. Orang yang memiliki bahagia di dalam Tuhan, dia pasti memiliki ada penghiburan. Orang yang berbahagia di dalam Tuhan, dia mengalami ada ketenangan. Orang yang berbahagia di dalam Tuhan, dia mampu menghadapi pergumulan di dalam hidupnya. Mampu menghadapi pergumulan dalam hidupnya. Karena itu Bapak Ibu dikasih Tuhan, betapa besar anugerah Tuhan, betapa ajaibnya Tuhan, betapa luar biasanya Tuhan dalam hidup kita. Karena itu Bapak Ibu dikasih Tuhan, hari ini firman Tuhan katakan kepada kita, mengajak kita Bapak Ibu, bahwa dikatakan bahwa Tuhan berjanji memberi kekuatan dan penghiburan. Tuhan berjanji akan memberikan kekuatan dan penghiburan. Janji yang menghidupkan. Janji yang menghidupkan. Bukan janji yang melemahkan. Bukan janji yang mencari-cari kesalahan. Tapi janji yang menghidupkan. Itulah kehebatan firman Tuhan. Janji yang menghidupkan. Karena di dalamnya ada kekuatan. Di dalamnya ada kuasa. Di dalamnya ada kebenaran dan hidup. Dikatakan oleh firman Tuhan kepada kita hari ini Bapak Ibu, inilah penghiburanku di dalam sengsaraku, bahwa janjimu menghidupkan aku. Walaupun situasi kondisi yang demikian, tapi ada kekuatan yang diberikan Tuhan. Ada kekuatan yang luar biasa yang tak pernah terpikirkan oleh Daud di dalam kehidupannya. Selama ia menjadi raja, bukan berarti dia bebas dari persoalan, tidak. Dia banyak mengalami masalah. Dia banyak mengalami tantangan. Dia banyak mengalami hal-hal yang tidak mengenakan hati Bapak Ibu. Iya. Tapi Daud yakinkan dengan Tuhan. Daud yakin dengan Tuhan. Daud percaya dengan Tuhan. Bahwa dikatakan bahwa Tuhan berjanji memberi kekuatan dan penghiburan. Sebab janjinya menghidupkan. Sama halnya dengan kita Bapak Ibu. Sama halnya dengan kita. Tuhan berjanji akan memberikan penghiburan. Tuhan berjanji akan memberikan kita kekuatan. Tuhan berjanji bahwa Dia akan menghidupkan kita lewat kesungguhan hati kita, penyerahan hidup kita, ketaatan kita dengan Tuhan. Tuhan menghidupkan kita Bapak Ibu. Luar biasa. Karena itu hari ini firman Tuhan katakan kepada kita, supaya kita terus berbahagia di dalam Tuhan. Orang yang berbahagia di dalam Tuhan pasti akan menikmati kemenangan. Mengapa orang-orang yang suka benci, menyimpan kepahitan, dendam,
tidak bisa berbahagia karena mereka sudah dididik dengan kekerasan hati di dalam kehidupannya. Itu dia. Kalau sudah benci, aduh, ya kan? Makanya Bapak Ibu, ini perlu dijaga Bapak Ibu. Dijaga, hati-hati. Itu dia. Hati-hati. Supaya kita jangan terlena dengan situasi itu. Tapi perlu menyadari hidup di hadapan Tuhan. Perlu menyadari hidup kita di hadapan Tuhan. Berbahagia. Orang yang berbahagia, dia akan menikmati pemeliharaan Tuhan. Dia menikmati kekuatan Tuhan. Dia menikmati kemurahan Tuhan di dalam kehidupannya. Orang yang berbahagia, dia akan terus memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Orang yang berbahagia, dia akan terus melihat janji Tuhan dalam hidupnya. Sebab dikatakan janji yang menghidupkan aku itu terjadi karena kita menaruh harap kepada Tuhan. Karena kita menaruh harap kepada Tuhan. Karena kita percaya dengan Tuhan. Karena kita yakin dengan Tuhan. Karena kita terus membuat Tuhan menjadi bagian di dalam hidup kita. Makanya Bapak Ibu, saya katakan tadi, mengapa ada banyak orang tidak bisa untuk mengalami bahagia, tidak bisa tenang dalam hidupnya. Mengapa orang suka memiliki ada kebencian, ada dendam, ada iri hati? Karena mereka masih suka dililiti dengan pikiran-pikiran yang negatif dalam hidupnya. Hati-hati Bapak Ibu. Makanya katakan kalau memang mengampuni, ampuni dengan jelas. Ampuni dengan jelas. Kalau kita berkata aku sudah mengampuni, tetapi masih dendam, sama, tidak ada arti. Kalau memang sudah diampuni, ya udah, cuman jaga diri, bukan berarti jadi dendam, enggak, jaga diri supaya besok jangan terulang, itu gitu ya, jangan terulang, jangan terjadi. Ini ya. Karena firman Tuhan katakan kepada kita hari ini, janji yang menghidupkan aku itu terjadi karena kita menaruh harap, menaruh pengharapan kepada kekuatan Tuhan. Orang yang menaruh harap kepada kekuatan Tuhan, dia akan terlindung dalam hidupnya. Dia Raja Daud, ketika dia dikejar-kejar oleh Saul, ya kan? Ketika dia dilecehkan oleh Goliat, lihat, sampai-sampai Goliat berkata, hei, kok segini, bagaimana bisa? Oh, tapi tidak tahu di balik pengharapannya ada rahasia yang tak bisa dipikirkan oleh siapapun. Ada rahasia di luar kehebatannya. Ada janji Tuhan di dalam hidupnya. Saul dalam keadaan ketakutan. Dia takut melihat Daud berhadapan dengan Goliat. Tapi ketika Daud berkata, engkau datang dengan lembing, engkau datang dengan pedang, aku datang di dalam nama Tuhan. Ada kekuatan Tuhan di dalam hidupnya. Ada kuasa Tuhan terjalan hidupnya. Daud ketika mengalahkan Goliat, Daud tenang, dia memiliki ada sukacita, dia memiliki ada pengharapan, dia memiliki ada kekuatan baru. Ketika Goliat terjatuh Bapak Ibu, semua tentara-tentara Filistin lari, tukang langgang. Tetapi Daud, dia tetap berdiri di posisinya seperti biasa dan berpikir keherangan yang luar biasa diberikan Tuhan. Karena itu Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, maka dikatakan kepada kita hari ini, orang yang berbahagia, ya kan? Orang yang berbahagia hidup di dalam ketenangan Tuhan. Hidupnya tidak akan tercela. Dia hidup, dia akan selalu berkata bahwa Tuhan adalah bahagia. Karena itu Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan pengharapan pada suatu kekuatan Tuhan. Tuhan memberikan pengharapan yang pasti. Tuhan memberikan pengharapan yang pasti. Dan Tuhan tidak pernah menjanjikan yang bukan janji, tapi dia selalu berjanji dengan apa yang dia keluarkan dari mulutnya. Karena itu hari ini firman Tuhan katakan kepada kita, supaya kita tetap meyakinkan iman kita dengan Tuhan, berbahagia di dalam Tuhan. Orang yang berbahagia dengan Tuhan akan memiliki ada ketenangan, memiliki ada sukacita, memiliki hidup yang baru di dalam Tuhan, hidup yang terus-menerus menaruh harap kepada Tuhan. Dia menyadari keterbatasannya, tapi Tuhan tidak pernah terbatas di dalam hidupnya. Wow, luar biasa Tuhan. Karena dikatakan firman Tuhan, janji mau menghidupkan aku, bukan menghidupkan yang di sana, bukan menghidupkan yang di sana, tapi menghidupkan aku.
Artinya orang yang selalu percaya dengan Tuhan, orang yang menaruh harap kepada Tuhan, orang yang bergantung kepada kekuatan Tuhan, orang meyakinkan imannya di dalam Tuhan. Oh, haleluya. Makanya itu ke ide surui sambulut doi dadong besi ayong disi, karena kekuatan Tuhan ada di dalam hidupnya. Kuasa Tuhan ada di dalam kehidupannya. Karena itu Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Ketika Musa membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, dia tahu kekuatannya seperti apa. Tapi dia berkata kepada Tuhan, aku tidak pintar ngomong, kekuatanku juga terbatas. Tapi Tuhan bilang, pergilah, bawalah mereka keluar. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Tuhan membawa bangsa itu, Musa membawa bangsa itu keluar. Tuhan menyertai, Tuhan ada di pihak mereka. Walaupun bangsa itu bersungguh-sungguh di tengah jalan, tetapi semangatnya Musa terus ada di dalam Tuhan. Walaupun rasanya dia dilecehkan, dia tidak dihargai, bangsa itu bersungguh-sungguh. Musa mengapa engkau membawa kami keluar dari Mesir? Lebih baik kami mati di Mesir. Padahal sebenarnya yang menyuruh Musa membawa mereka keluar bukanlah Musa sendiri, tapi Tuhan. Seringkali Bapak Ibu ketika kita mengalami ada kesulitan dalam hidup, mengalami ada tantangan dalam hidup, mengalami ada pergumulan dalam hidup, seringkali kita lupa dengan Tuhan. Seringkali kita kecewa. Tetapi Tuhan tadi katakan bahwa Tuhan adalah bagianku. Kalau Tuhan adalah bagian dalam hidup kita, berarti Tuhan menjadi jawaban dalam hidup kita. Tuhan pasti akan memberikan kita kekuatan baru. Tuhan pasti akan memberikan kita penolong dalam hidup kita. Tuhan pasti akan memberikan kita kuasa di dalam kehidupan kita. Tuhan akan terus memberikan kita pertolongan. Karena itu Bapak Ibu dikasih Tuhan, mari kita buka firman Tuhan buat kita hari ini. Haleluya. Ayat yang ke-59. Ayat yang ke-59. Iya. Aku memikirkan jalan-jalan hidupku dan melangkahkan kakiku menuju peringatan-peringatan. Aku memikirkan jalan-jalan hidupku dan melangkahkan kakiku menuju peringatan-peringatan. Karena itu Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, Daud sungguh yakin. Dia merasa bahagia walaupun seperti itu keadaan situasinya. Karena dia memikirkan Bapak Ibu. Dia katakan, aku memikirkan jalan-jalan hidupku. Dia memikirkan jalan hidupnya. Bukan berarti dia memikirkan jalan hidupnya mengenal kekuatan kehebatannya. Tidak Bapak Ibu. Tapi dia terus menaruh harap kepada Tuhan. Percaya dengan pertolongan Tuhan, pemeliharaan Tuhan terjadi hidupnya. Walaupun rasanya tidak sesuai dengan apa yang dipikirkan, tetapi dia terus meyakinkan imannya dengan Tuhan. Dia percaya pemeliharaan, penyertaan Tuhan, kekuatan Tuhan, perlindungan Tuhan akan terjadi dalam kehidupannya. Maka dikatakan melangkahkan kakiku menuju peringatan-peringatan. Karena dia tidak mau terpisah. Dia sungguh menyadari kalau bukan karena Tuhan, Tuhan begitu baik, Tuhan begitu peduli, Tuhan begitu luar biasa, Tuhan sungguh heran dalam kehidupannya. Karena itu Bapak Ibu dikasih Tuhan, sama halnya dengan kita. Inilah hidup kita Bapak Ibu. Ketika kita berkata Tuhan adalah bagian, itu adalah ciri orang yang berbahagia di dalam Tuhan. Percaya dengan Tuhan. Dia tidak mudah kecut, tawar hati. Orang yang sudah berkata bahwa Tuhan adalah bagian, dia akan terus menaruh harapannya dengan Tuhan. Dia yakin dengan Tuhan. Tuhan akan terus memberikan dia kekuatan baru. Ayat 68. Kita lihat ayat 68. Haleluya. Iya. Bumi penuh dengan kasih setiamu. Ya Tuhan, ajarkanlah ketetapan-ketetapan kepadamu. Bumi penuh dikatakan kepada kita hari ini. Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Wow, cuman kita nggak menyadarinya Bapak Ibu. Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Kita tidak menyadari kemurahan Tuhan, keajaiban Tuhan, kebesaran Tuhan, pertolongan Tuhan. Ketika engkau lemah, Tuhan memberi kekuatan. Ketika engkau sakit, Tuhan menyembuhkan. Ketika kau dalam pergumulan, Tuhan memberikan solusi. Ketika engkau sedang mengalami masalah, ketika terjadi ekonomi lemah dalam hidupmu, Tuhan buka jalan. Dikatakan firman Tuhan kepada kita, bumi penuh dengan kasih setiamu. Ya Tuhan, ajarkanlah ketetapan-ketetapanmu. Wow, luar biasa, ya kan? Ajarkanlah ketetapan-ketetapanmu. Bapak Ibu, satu kesaksian, saya lupa karena sinyal tidak bagus. Anda tadi saya harus masukkan ke laptop sana supaya kita lihat. Seorang ibu dari melahirkan
dan usia 7 bulan. 7 bulan kurang lebih seperti itu. Dan kondisi anaknya itu pertama-tama begitu saya lihat, saya langsung bilang begini, jujur, saya tidak, aduh Tuhan, tolong Tuhan. Ya. Tapi ketika dia dibawa ke rumah sakit, dia dimasukkan ke ada kotak spesial. Nah, dimasukkan oksigen. Satu bulan di situ berubahlah wajahnya. 2 bulan jadi bayi 9 bulan. Waduh, luar biasa. Dan keluarga bilang begini, terima kasih Tuhan buat kasih setiamu yang tidak pernah terpikirkan kami. Maaf Bapak Ibu, setiap Sony du harwa mau bayi nah orang umur di tubuh setebi, aduh, saya kira setebi sangat bijol benar, setebi parah semuanya, gitu. Aduh, alai duku buka berhenti. 1 bulan mulai berubah, 2 bulan, sampai kosong. Tuhan, terima kasih buat kasih setiamu, kemurahan-Mu yang luar biasa, yang tak terselami dalam hidup kami. Terima kasih buat bayi yang Tuhan titipkan bagi kami. Rupanya Tuhan memberikan keajaiban supaya kami mengerti kehendak-Mu dalam hidup kami, jalan-jalan-Mu bagi kami. Wow, sesudah 2 bulan dia di akuarium. Waduh, darahku sama Tuhan, rumah dengan anak kandungan luar biasa. Artinya di situ Bapak Ibu, firman Tuhan katakan, bumi penuh kasih setia-Mu. Tuhan ya Tuhan, ajarkanlah kami ketaatan kepada. Artinya bumi penuh kasih setia Tuhan, kemurahan Tuhan yang luar biasa, yang tak terpikirkan. Aku diberi kamu Roni, aku diberi kamu cuma Excel, makanan tangan sinyal, ya kan? Aku diberi kamu Roni, aduh. Tetapi ketika dia masuk di ruang perawatan bayi, Tuhan menunjukkan keajaibannya yang luar biasa, dan mereka berkata, terima kasih buat kemurahan-Mu, keajaiban-Mu, bumi penuh kemuliaan. Ya kan? Luar biasa Tuhan. Karena itu hari ini firman Tuhan katakan kepada kita Bapak Ibu, bumi penuh dengan kasih setia-Mu ya Tuhan. Ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Mengapa bisa demikian? Supaya kita menyadarinya, memahaminya Tuhan dalam hidup kita. Sebab Tuhan dokter di atas segala dokter, Dia Tuhan di atas segala Tuhan. Penuh bumi penuh kemuliaan Tuhan. Sebab orang yang berharap kepada Tuhan, pasti mereka akan menikmati bahagia di dalam Tuhan. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan. Haleluya. Orang yang berbahagia di dalam Tuhan, dia akan berkata, bumi penuh kemuliaan. Bukan hanya bumi ini penuh kemuliaan, tapi hidupnya juga penuh kemuliaan. Hidupnya juga menikmati keajaiban Tuhan, pertolongan Tuhan, kebesaran Tuhan, pemeliharaan Tuhan. Ada penghiburan di balik semua yang terjadi dalam hidupnya. Dia melihat dengan mata jasmani yang terang bahwa apa yang dikerjakan Tuhan dalam hidupnya. Dia berkata, Tuhan, terima kasih buat pertolongan-Mu, terima kasih buat keajaiban-Mu, terima kasih bumi penuh kemuliaan. Ajarlah aku untuk menuruti ketetapan-Mu. Karena itu Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan katakan kepada kita hari ini, orang yang berbahagia di dalam Tuhan, pasti mereka memiliki kekuatan di dalam Tuhan. Orang yang berbahagia di dalam Tuhan, pasti Bapak Ibu memiliki ada sumber kekuatan dalam hidupnya. Tuhan menjadi sumber kekuatan, Tuhan menjadi penghiburannya, Tuhan menjadi penolongnya, Tuhan menjadi besar dalam hidupnya, Tuhan menjadi hebat di dalam hidupnya. Jangan selalu berkata, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, walaupun situasi tidak baik, tapi Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus luar biasa. Walaupun tidak situasi tidak mendukung, tapi Tuhan Yesus baik. Wow, luar biasa. Karena itu Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, Tuhan mengingatkan kita hari ini, sebab orang yang berbahagia bukan hanya orang yang kaya, tapi mereka yang percaya di dalam Tuhan.
Orang yang menaruh harap kepada Tuhan, dia pasti memiliki bahagia yang luar biasa. Bahagia di dalam Tuhan. Jadi bahagia di dalam Tuhan dan bahagia di dalam dunia berbeda. Bahagia di dalam Tuhan, dia akan selalu menaruh harap dengan Tuhan. Dia selalu percaya dengan Tuhan. Berbahagia di dalam dunia, dia selalu mengandalkan kehebatannya, kekayaannya, keuangannya, ya kan? Itu dia berbahagia di dalam dunia. Dia selalu berkata, gampang, ya kan? Tapi lihat, semuanya ada batas, semuanya ada waktunya. Tapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Karena itu hari ini ya, miliki bahagia di dalam Tuhan. Miliki bahagia di dalam Tuhan. Iya, bahagia di dalam Tuhan sungguh luar biasa. Ketika kita bahagia di dalam Tuhan, membuat hati kita tenang. Ya kan? Ada ketenangan. Ada ketenangan dalam hati kita. Orang yang berbahagia di dalam Tuhan, dia pasti akan memiliki ada ketenangan, ada kekuatan. Walaupun, iya kan? Iya. Nah, saya ada mobil yang di Facebook sama ada bus mobil baru sonari. Jadi boy muluk di bagasan. Isinya hola 10 sadar. Hola 10 sadar isi di bagasan mobil. Ibu tahu ada dua harga, boleh serba baru juga ya. Harga 200.000. Dan aku sama. Iyalah. 200.000 ongkos. Mungkin tidak ada kok, tapi kita kok ada beda. Tidak kan? Selama ada beda. 200.000. Hai, hola 10 sadar. Aku isi dah. Boy mudo, masa limut. Lengkap semua, ya kan? Lengkap semua, wifi lengkap. Ya bisa saja. Tetapi apakah kalau kita sudah naik ke situ sudah kita bisa bahagia? Jangan-jangan begitu turun kan? Ini salah udah. 200.000 Pak, 907. Gimana nih? Gitu kan? Tapi kalau kita bahagia di dalam Tuhan, bahagia di dalam Tuhan, tidak. Nah, semua dia berbeda dari situasi, tetap bersyukur dengan Tuhan. Itu dia bahagia di dalam Tuhan. Bahagia di dalam dunia. Holang naku hepengmu, badet ku dopekmu, 50.000 dusi, tuluari mana sore. Ya, itu kan? Nape nang dohok kate, tuluari mana sore. Ataku katongi mana kaningan ni, atau sekolah mana kaningan. Itu kan? Tapi orang bahagia di dalam Tuhan. Maka mereka kata, mau lihat Tuhan, luar biasa Tuhan. Itu luar biasa Tuhan. Tuhan memang baik, Tuhan memang luar biasa. Tuhan memang ajaib, Tuhan memang sungguh luar biasa dalam hidup kami. Rumah tangga kami diberkati Tuhan. Nakpe, tidak kan? Nakpe, tidak. Semerikan. Rumah tangga kami diberkati. Aku tetap sehat, anak-anakku sehat. Kekuatan kami juga dipulihkan Tuhan. Kami bahagia di dalam Tuhan. Orang yang berbahagia di dalam Tuhan, dia selalu mengingat kebaikan Tuhan. Dia selalu berkata dengan Tuhan, Tuhan boleh ada Tuhan, boleh ada Tuhan. Gitu. Jadi andalkan Tuhan dalam hidupmu. Anda mau berbahagia di dalam Tuhan, buka hatimu, serahkan hidupmu kepada Tuhan. Katakan dengan Tuhan, Tuhan engkau bagian. Ya, Tuhan engkau bagian. Engkau berbahagia di dalam Tuhan, pegang perintah Tuhan. Engkau mau berbahagia di dalam Tuhan, ingat Bapak Ibu, belajar dalam ketetapan Tuhan. Lakukan firman, buka hidupmu, hatimu, ya kan? Iya. Jangan andalkan kemampuanmu, andalkan kehebatanmu. Tuhan dalam hidupmu. Katakan dengan Tuhan, Tuhan, terima kasih, ya kan? Ketika harga sawit kemarin anjlok, semua orang pada bingung dan berkata, ada orang dapat tahu, bergaji sebenarnya. Oh, mau harga sawit 5.000. Dengan aja om demi apa dah? Pasal, kadang dia mau bertahan dikit. Pasal, nanti dia mau bertahan. Jangan pada dia ku, lari-lari dikit. Dan dia mau bertahan. Jadi om, dia mau 10.000, dalam 10.000. Dan dia mau bertahan. Apa lu? Jadi mau harga sawit 1.000, dengan aku loh. Pasal, asal dia bersyukur ke Tuhan. Dia beda nih, itu beda. Dia sama nomor, harga sawit 1.200. Jadi bersyukur ke Tuhan. Itu namanya proses. Mau dulu harga sawit 5.000 dan dia udah tahu. Proses dong sih, nggak beda. Laut tusan, engkol gonda, enak tak beda. Lalu silakan, engkol gonda, ya kan?
Coba sama di sini ando, awal petekan apa saya? Ini orang masih rendah, harus ekor Honda dari sini ke sana. Apalah orang lo, malas lo, coba dah sombongnya kan? Yang tambah sombong, alah harap udah ada. Apalagi masuk 10.000 kan? 10.000, jadi di kubu metano, jangan di kubu metano, di kubu biau, berarti kubu biau Nggak mau dulu tiba beres. Aisyah dari mana kan ini? Amat tahu tegali, apa betul? Perdagangan kan harus ada dulu utamain ya. Jadi orang yang berbahagia di dalam Tuhan, orang yang berbahagia di dalam Tuhan, dia selalu bersyukur dengan Tuhan, dia selalu menaruh harap kepada Tuhan, dia selalu yakin dengan Tuhan. Iya, sekalipun situasi kondisi tidak mendukung, tapi dia selalu bersyukur dengan Tuhan. Dia selalu berkata dengan Tuhan, Tuhan inilah hidupku. Tuhan terima kasih Tuhan, Engkau baik, Engkau baik dan sangat baik. Memang satu malam dia tidak bisa tidur, satu malam dia tidak bisa tidur. Saya dapat anak tidak kan? Walau waraya orang laut ladang, syukur anak Tuhan, aku masuk bu. Di mana kopi, tidak kan? Di mana kopi? Yang nggak bisa tidur, ya kan? Saya, aku hidup ke kopi, orang sebab apa remos? Ini. Cuma aku batasi, kalau nama saya Manteng ko kan, sehari paling tulog ako sa dari. Ipinga ibati, itu, aku batasi. Kadang Bapak Ibu kita ini orang yang berbahagia di dalam Tuhan, dia selalu menaruh kepada Tuhan. Engkau baik, walaupun ekonomi kami lemah, tapi Tuhan ada di tengah-tengah kami. Walaupun musim hujan, kami tetap bersyukur dengan Tuhan. Walaupun situasi demikian, kami Tuhan tetap sehat. Tuhan terima kasih. Orang yang berbahagia di dalam Tuhan, dia akan mendapat penghiburan dari Tuhan. Yang setuju katakan amin. Amin. Orang yang berbahagia di dalam Tuhan, dia pasti akan mendapat penghiburan. Karena Tuhan tidak mau dia menjadi loyo. Tuhan tidak mau dia patah semangat. Tuhan mau dia tetap eksis di dalam Tuhan. Dia tetap yakin dengan pertolongan Tuhan. Karena itu sama dengan kita hari ini Bapak Ibu. Tuhan mau hidup kita berbahagia di dalam Tuhan. Tuhan mau hidup kita berbahagia dalam Tuhan. Walaupun situasi kondisi tidak mendukung, tapi pernah percaya dengan Tuhan. Katakan dengan Tuhan, Tuhan ini hidupku. Maka dikatakan bumi penuh dengan kasih setiamu. Ya Tuhan. Ya kan supaya kita belajar untuk melakukan ketetapan-ketetapan Tuhan dalam hidup kita. Lakukan. Daud tidak mau terlena walaupun dia tinggal di istana. Dia tidak mau terlena, dia dilayani oleh dayang-dayang Bapak Ibu. Dilayani dengan orang-orang yang hebat. Tapi Daud tidak mau terlena, dia tetap bersyukur dengan Tuhan. Dia tetap menaruh harap kepada Tuhan. Dia tetap yakin dengan Tuhan. Penghiburan hanya ada dalam Tuhan. Kekuatan hanya ada dalam Tuhan. Kemenangan hanya ada dalam Tuhan. Karena itu hari ini Bapak Ibu, Tuhan tidak mau kita pulang dengan kecewa. Tuhan mau kita pulang dengan sukacita. Tuhan mau hidup kita pulang dengan ada kekuatan. Tuhan mau hidup kita pulang dengan sukacita kemenangan. Kekuatan Tuhan menjadi milik kita. Karena itu hari ini percayalah dengan Tuhan. Hidup akan dipulihkan Tuhan. Haleluya. Mari semua kita bangkit berdiri. Katakan dengan Tuhan, Tuhan adalah bagianku. Oh haleluya. Mari pemain musik. Haleluya. Mari semua kita bangkit berdiri. Katakan kepada Tuhan, inilah hidupku. Tuhan tolong aku, nyatakan kuasa-Mu. Haleluya. Aku mau berbahagia di dalam Tuhan. Walaupun situasi kondisi tidak mendukung, tapi aku tetap berbahagia karena aku tahu kebahagiaan hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Kebahagiaan hanya ada dalam Tuhan. Kebahagiaan hanya ada dalam Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Semua kita bangkit berdiri. Katakan kepada Tuhan, haleluya, Tuhan adalah bagianku. Aku akan tetap berbahagia di dalam Tuhan. Haleluya. Bumi penuh dengan kemuliaan Tuhan. Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Percayakan hidupmu dengan Tuhan. Haleluya. Oh, Tuhan inilah hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Inilah hidupku, ku serahkan padamu.
Tuhan yang kita dengarkan. Semoga kita semakin dikuatkan dan terberkati. Dan jangan lupa dukungannya dengan cara like, share, komen, subscribe. Sampai bertemu di video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.